Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Eja Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kita akan melakukan proses namanya pemanenan bibit kemangi yang kedua kalinya, dimana pemanenan ini dilakukan secara berkala, yang dimana bibit yang sudah siap untuk dilakukan proses pemanenan adalah bibit yang semacam ini ya, yang dimana bunga kelopak mahkotanya itu kurang lebih berwarna coklat semacam ini. Nah, ini menandakan si biji kemangi ini siap untuk dilakukan proses pemanenan, dan yang jelas biji kemangi ini dalam kondisi matang yang maksimal kawan, sehingga untuk bijinya itu bentuknya juga bagus kawan-kawan kalau dipanen dalam kondisi kayak gini. Kalau semisal kayak gini masih hijau ya, masih hijau dan sebagian ada yang coklat, itu menandakan benih itu belum berada pada posisi matang maksimal, karena ketika belum berada pada posisi matang maksimal semacam ini, itu nantinya jika kita tanam itu hasil tanamannya kurang bagus kawan-kawan, kurang bagus. Nah, karena kurang bagus itulah yang nantinya menyebabkan tanaman kemangi biasanya ada permasalahan yang sering terjadi ya, kayak pertumbuhannya lambat dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah kayak gini ya, biji yang kita tabur yang kondisi kering semacam ini itu biasanya nantinya kalau kita tabur langsung pada tumbuh kan kawan, semacam itu. Kita tabur, kita rawat, itu langsung pada tumbuh. Dan ini pemanenan benih kemangi ini dilakukan secara berkala, tidak bisa langsung semuanya ya. Karena mengapa kami saranin secara berkala, karena yang pertama adalah waktu matangnya. Setiap matang biji kemangi itu, setiap tangkainya kayak gini itu berbeda-beda antara waktu yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, ketika sudah matang kayak gini, kalau tidak segera dipanen itu akan rontok kan kawan. Nah, rontok itu nantinya malah yang muncul kemanginya itu di bawah tanaman kemangi semacam ini. Nah, oleh sebab itu langkah kami dalam melakukan proses pemanenan ini dilakukan secara berkala dan diamati secara tiap 1 minggu sekali ya. Kita amati seminggu sekali apakah sudah ada yang kering. Nah, ketika sudah ada yang kering, lalu kita panen, kita jemur, kita simpan ya, hingga waktu kita membutuhkannya baru kita pergunakan kan kawan, semacam itu. Nah, itulah bagaimana konsep cara membudidayakan kemangi dalam proses pembenihannya kan kawan, semacam itu. Dan ini nantinya seminggu lagi kita amati lagi apakah ada yang sudah kering. Kalau sudah kering lalu kita panen, kita bawa pulang dan kita jemur hingga kondisinya kering kan kawan. Kalau misalkan kawan menginginkan misalnya wah malas dalam memanennya secara berkala, itu nantinya kan kawan biasanya kalau dibiarin saja tanamannya ya mereka akan tetap kering kan kawan, tetap kering, tetap menghitam ya, akan tapi ada beberapa biji yang rontok semacam itu, dan benih yang tumbuh itu tidak sebanyak bunga yang dihasilkan semacam itu. Tapi tidak masalah sih, dari satu tanaman ini kan kawan, kalau kan kawan perhatikan, kan kawan amati, itu menghasilkan benih yang cukup banyak. Artinya keuntungan dari menanam kemangi, hanya satu tanam ini bisa menghasilkan benih yang banyak, yang itu membawa profit ya bagi kawan-kawan yang membudidayakannya, sehingga nantinya kawan-kawan bisa mengembangkan jauh lebih bagus lagi semacam itu. Dan kami suka benih yang itu varietasnya varietas lokal kan kawan ya, jadi varietas buatan sendiri, tidak menggunakan varietas buatan pabrik. Karena mengapa kami buatan sendiri itu yang utama adalah ngirit kan kawan, ngirit. Karena dengan ngirit kayak gitu otomatis profit kita sudah menambah. Dan di sisi lain kami lebih suka kayak gini karena kemanginya tahan-tahan kawan-kawan, tatak lah istilahnya, tatak kemanginya dalam proses budidayanya itu tatak.
bahkan pembibitannya itu mudah kan kawan. Kami kemarin pernah ya membibitkan antara yang kemangi lokal dengan kemangi yang buatan pabrik. Yang barusan itu ternyata untuk lebih tatak yang lokal kan kawan. Tapi ya itu tergantung kebutuhan dan tujuan masing-masing. Biasanya kalau pabrik itu lebih unggulnya itu di daunnya agak lebih lebar, tapi kalau kami sih daunnya setelah kami amati yang lokal antara yang pabrik ya tidak jauh berbeda kan kawan, hampir mirip kan kawan. Tapi ya kami lebih suka yang lokal kan kawan, karena lebih irit, lebih berdaulat dan lebih menguntungkan kan kawan ya. Ini bisa digunakan benih berkali-kali. Oke kan kawan, itu dulu informasi mengenai kegiatan pagi hari ini yang sedang kita lakukan. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton videonya di channel kami. Semoga kawan-kawan bisa mendapatkan manfaat dan hikmahnya dalam proses budidaya ini. Oke kan kawan, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.